Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sehat. Amin. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Bagus. Sekarang kita cek hadiran kita. Ada yang absen hari ini? Ada. Berapa orang? 1 orang. Namanya? Serius. Serius. Ya. Sekarang kita berdoa, kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Pada anak kami silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kembalilah kita memuji dan memuliakan nama-Mu yang bertemu kami dari awal hingga pertengahan ini. Karena itu Bapa, bukan karena kekuatan dan ketulusan hati kami, dan karena semata-mata berkasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan segala proses belajar kami yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami, agar Engkau yang datang di tengah-tengah kami untuk membuka hati dan pikiran kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa yang kami singkat ini hanya kami landaskan oleh diri anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pada anak-anak kami ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang muncul kepada anak kami, dan Bapak akan bertanya, dan bagaimana dengan anak-anak kami nanti bisa merespon, bagaimana dengan kita, yaitu bisakah Anda membagikan pengalaman ketika doa Anda nampaknya tidak dijawab? Ini kan maksudnya kadang-kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Bagaimana? Bisakah Anda membagikan pengalaman Anda? Ada? Oke, silakan Nak. Bagaimana pengalamannya? Saya pernah mengalami masa ketika doa saya tidak tampak dijawab, khususnya saat saya berdoa untuk kesembuhan seorang teman saya sedang sakit parah. Saya berdoa dengan penuh harapan, tapi akhirnya teman saya berpulang. Pengalaman itu sangat menyedihkan dan saya merasa kehilangan. Namun melalui proses berduka, saya belajar bahwa terkadang jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita. Itu mengajarkan saya untuk lebih percaya pada rencananya dan mencari cara untuk menemukan makna dalam kesendirian tersebut. Ya, maksudnya di situ kita berdoa kepada Tuhan, tidak semuanya langsung di situ dijawab oleh doa kita oleh Tuhan. Beberapa tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu melakukan observasi setiap berdoa, membaca Alkitab dan beribadah di kalangan remaja SMP di keluarga Kristen. Kedua, menjabarkan hal-hal penting yang tercakup dalam doa Bapa kami. Ketiga, menjelaskan pentingnya setiap berdoa, membaca Alkitab dan beribadah sebagai wujud memelihara iman. Keempat, menunjukkan sikap sebagai remaja yang menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Dengan dari situ kita masuk dalam pemahaman tentang pemahaman yang bermakna, yaitu observasi kesetiaan dan membaca Alkitab memastikan siswa mampu menghubungkan hasil operasi dengan dampaknya terhadap kehidupan mereka sendiri dan komunitas mereka. Kedua, doa permohonan. Membantu siswa menulis doa dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan mereka dan bagaimana doa tersebut mencerminkan harapan mereka. Ketiga, doa Bapa kami membimbing siswa untuk memahami setiap bagian doa dan bagaimana aplikasi praktisnya dapat mengikat iman mereka. Keempat, setiap beribadah dan berdoa yaitu memotivasi siswa
untuk melihat pentingnya praktik-praktik ini dalam memelihara iman mereka dan bagaimana hal ini berhubung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kelima, janji untuk setia mendorong siswa untuk membuat komitmen yang terencana dan bermakna serta memahami bagaimana komitmen tersebut berkontribusi pada pertumbuhan iman mereka. Baik, kita masuk dalam materi kita. Yang pertama itu Allah, itu memelihara hubungan dengan Allah. Memelihara hubungan dengan Allah yaitu berdoa, membaca Alkitab dan beribadah merupakan bagian dari upaya orang Kristen memelihara iman dan pengharapan pada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Berikutnya, memelihara hubungan dengan Allah. Bagaimana kita memelihara hubungan dengan Allah? Beribadah secara teratur. Berikutnya, berdoa dengan konsisten. Berikutnya, bagian C, membaca dan merenungkan Alkitab. D, kembangkan kehidupan rohani. Bagian E, jaga koneksi dengan komunitas iman. F, terapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Bagian G, hadapi kesulitan dengan iman. Nomor 2, yaitu makna beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Yaitu jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Terdapat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 42. Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta setelah menyebabkan banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka bertekun dan mengajar dan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak hanya beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, tetapi mereka juga saling menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang kekurangan. Berikutnya, poin ketiga, pentingnya beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Kita sebagai orang Kristen penting sekali kepada kita beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen setia beribadah kepada Allah, setia berdoa dan membaca Alkitab. Yang pertama, dalam ibadah, doa dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan kepercayaan kepada Allah. Kedua, setia berdoa, membaca Alkitab dan beribadah menghasilkan pencerahan hidup. Ketiga, melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diimani. Keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kamu semakin bertumbuh. Sehingga dari situ ada beberapa yang kita bahas dari materi kita ini tentang sikap berinteraksi dengan anak yang hilang. Ada contoh di sini. Ya, tentang perumpamaan anak yang hilang. Tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita buat dalam tugas kelompoknya. Dan nanti pekerjaannya ditampilkannya ke depan. Oke.
Ditulis nama kelompoknya dan namanya. Baik, silakan kerjakan. Ada yang sudah siap? Baik. Jika ada yang sudah siap, maka silakan. Ini yang pertama dari Lukas ya. Oke, coba dari Lukas. Oke, semuanya ke depan. Baik, silakan. Bagaimana dengan pemahaman Anda dari situ? Beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Lukas pasal 5 ayat 6 sampai 8. Dalam konteks Lukas pasal 5 ayat 6 sampai 8, Simon Petrus mengalami mukjizat ketika ia mengikuti perintah Yesus untuk menjatuhkan jalannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan dan kepercayaan pada Tuhan. Beribadah dan berdoa membantu kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Relevansi. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita beribadah dan berdoa, kita bisa merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, ini sangat relevan bagi remaja yang sedang mencari arah dan tujuan hidup. Baik, turun ke tangan. Baik, dengan dari situ kepada anak kami bagus pekerjaannya dan alangkah baiknya ditingkatkan lagi ya. Kita sedikit untuk bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara dan sepertinya kita agak kaku ya. 1, 2, 3. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. masih ada yang ragu? Tidak. Masih semangat? Masih. Baik, terima kasih kepada anak kami. Maka kita melanjutkan minggu depan. Ya, kita melanjutkan minggu depan materi kita. Mari kita bersatu di dalam Doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, pada saat ini kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau telah menolong kami dan melindungi kami. Semuanya itu ya Bapa bukan karena hebat dan kuatnya kami, melainkan belas kasihan-Mu kepada kami. Bapa yang baik, kami telah belajar dari firman-Mu. Teraplah ia dalam hati kami supaya menjadi suluh dan obor dalam perjalanan hidup kami. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik selagi kami merasa dalam masa kehidupan ini.
Bapa yang baik, inilah doa yang sesingkat ini. Hanya dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.